Hai, hello friend, it's Ima. I'm back with another video. Oke, jadi untuk video kali ini aku bakalan membagikan video yang menurutku bermanfaat banget, terutama buat kalian-kalian yang saat ini masih kuliah atau kalian yang masih dalam pengerjaan skripsi, which kalian punya waktu luang yang lebih gitu, selain ngerjain skripsi ya maksudnya. Atau kalian yang saat ini habis lulus kuliah dan belum mendapatkan pekerjaan gitu. Di video kali ini aku bakalan share pengalaman baik yang udah pernah aku lakukan atau yang belum pernah aku lakukan tapi orang lain udah pernah lakukan, yaitu macam-macam freelance yang bisa kalian lakukan di dalam rumah gitu. Jadi kalian itu bisa kerja di rumah tapi kalian juga bisa dapat uang. Selain itu kalian juga bisa bikin portfolio dari kegiatan ini juga. Oke, jadi sebelum aku mulai video ini, pastikan dulu kalian udah subscribe channel aku supaya aku lebih semangat bikin video-video yang bermanfaat lagi buat kalian. Dan semisal kalian suka sama video-video aku, kalian bisa kasih dukungan aku dengan cara klik tombol like dan juga bisa share ke teman-teman kalian, jadi teman-teman kalian juga tahu tentang channel ini. Oke, on to the video, let's get started. Ide freelance yang pertama, kalian bisa menemukan atau mencari perusahaan-perusahaan asing yang dia itu biasanya hiring orang untuk bekerja secara remote. Di sini aku pernah kerja di Appen. Jadi Appen ini tuh adalah perusahaan asing dari Australia dan biasanya dia itu bergerak di bidang pemrograman. Cuman di sini kalian bisa dikasih opsi kalian mau full timer atau part timer. Nah, kalau untuk full timer biasanya yang di hiring itu adalah orang-orang dengan spesifikasi pekerjaan atau spesifikasi latar belakang pendidikannya itu adalah web engineer yang kalian biasanya ngulik-ngulik analisis data ya, pokoknya itu adalah pemrograman IT. Kalian bisa buat ambil full timernya, dan biasanya kalau full timer itu gajinya lebih gede dibandingkan part timer, dan juga tesnya tuh jauh lebih susah gitu dibandingkan part timer. Nah, sedangkan untuk part timer biasanya part timer itu tuh nggak diharuskan buat kerja full gitu dari weekdays, tapi kalian bisa pilih kalian mau ambil project apa. Nanti ketika kalian gitu udah join di Appennya, jadi kalian daftar gitu, data diri bla 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 bla, udah daftar. Nah, di situ tuh bakalan banyak project-projectnya. Kalian bisa pilih kalian mau jadi translator, transcriber, terus atau writer. Writer tuh kayak ngisi survei kayak gitu. Atau kalian juga bisa semacam kayak ngevideoin sesuatu atau ngefotoin sesuatu. Nah, ini sebenarnya projectnya ada banyak banget dan itu tuh setiap negara beda-beda gitu. Kalau misalkan kalian itu mau cari yang emang dari Indonesia, nanti akan ada lagi project-projectnya kayak apa aja. Aku dulu pernah jadi transcriber dan translator. Kalau transcriber itu tuh dia kalian tuh mendengarkan orang dan aku transcribernya bahasa Indonesia ya. Jadi aku yang harus kulakukan itu aku daftar di transcriber itu. Nanti kalau misalkan aku lolos, aku bakalan dikasih tahu kalau udah lolos tahap pertama, nanti aku akan tes dulu. Kita tuh ngetik apa yang diomongin pakai bahasa Indonesia, dan di situ tuh banyak peraturannya kayak penggunaan titik, koma, terus besar kecil huruf, kemudian spasi, itu mempengaruhi hasil tes kalian. Aku dibayarnya per jam gitu, 1 jamnya tuh $4 kayak gitu. Atau aku juga pernah kerja di Appen ini sebagai writer atau yang ngisi survei terus, dan biasanya kalau writer ini tuh enggak per jam, sistem pembayarannya itu per project. Jadi kalau misalkan 1 minggu kalian dapat 2 project, ya udah kalian cuma digaji dari 2 project itu. Jadi memang kalau di Appen ini tuh misal kalian mau jadi part timer, kalian harus cari projectnya gitu loh. Nanti kalau projectnya lolos, kalian bakalan tes lagi kayak gitu. Selain itu kalian juga bisa cari perusahaan lain kayak contohnya Automattic. Nah, buat kalian yang belum tahu Automattic, jadi Automattic itu tuh salah satu perusahaan yang dia itu run WordPress. Jadi kalau belum tahu WordPress itu apa, WordPress itu macam blog kayak Blogspot. Cuman kalau Blogspot itu kan dia di running sama Google ya. Nah, kalau WordPress tuh dia di running sama Automattic. Nah, Automattic itu biasanya juga sering banget ngadain part timer gitu atau full timer. Tapi kalau misal kalian belum komit buat full timer, kalian bisa cari part timer. Cuman kalau yang Automattic ini dia agak strict gitu dibandingkan Appen. Kemudian lanjut yang kedua, kalau kedua ini kalian bisa bekerja sebagai kontributor. Jadi ini freelance banget, kalian itu bikin karya terus kalian upload dan kalian diseleksi, kalau lolos kalian dapat uang. Biasanya untuk kontributor ini adalah kalian yang punya spesifikasi bidang studi di dunia desain atau seni-seni lainnya atau fotografer gitu. Kalau misalkan kalian itu bukan lulusan dari bidang tersebut, kalian juga masih bisa selama kalian itu bisa menguasai itu, bisa membuat dan bisa menciptakan karya sendiri gitu.
gitu, baru kalian bisa jadi kontributor di sini. Kontributor itu sebenarnya ada banyak banget platform yang bisa menjadikan kalian seorang kontributor. Kalian bisa kunjungi di Freepik. Kalian tahu lah kalau di dunia desain Freepik itu kayak overwhelmed banget, semua orang pasti tahu. Nah di Freepik ini kalian bisa bikin karya, entah itu ilustrasi, entah itu foto dan lain-lain. Terus habis itu kalian bisa kirim ke Shutterstock. Nah kalau untuk Shutterstock ini harga bayarannya itu jauh lebih mahal dibandingkan Freepik. Terus selain itu kalian juga bisa jadi kontributor di Canva atau di Pinterest kayak gitu. Di Dribbble juga bisa. Atau semisal kalian merasa kalau jadi kontributor itu terlalu banyak peraturannya, kalian harus bikin yang kayak begini begitu, kalian juga bisa nyobain buat bikin karya kalian sendiri sebagai portfolio kalian dengan di platform milik kalian gitu, kayak misal di Tumblr atau di Instagram atau di Dribbble, Pinterest, atau juga bisa YouTube. Itu kalian juga bisa banget, ini bisa jadi portfolio kalian atau fake project portfolio kalian. Terus lanjut lagi, ini juga salah satu hal yang bisa jadi karya kalian, yaitu di Wattpad. Buat kalian yang sering seneng nulis-nulis cerita gitu, entah itu ceritanya tentang fanfic atau tentang fiksi biasa, kalian bisa di Wattpad. Wattpad itu setauku udah bisa dibayar asal kalian harus memenuhi syarat-syaratnya. Lanjut yang keempat. Untuk yang keempat ini adalah blogging. Nah, blogging ini sendiri sebenarnya udah cukup familiar ya di tahun 2010-an kayak gitu, udah mulai rame, orang-orang banyak yang bikin website di blog kayak Blogspot atau WordPress atau blog-blog lainnya, kayak udah banyak banget sekarang. Tapi yang paling sering dipakai itu adalah Blogspot, dimana Blogspot ini kan di-run sama Google ya, jadi kalian dapat uang itu dari Google AdSense. Sedangkan kalau WordPress itu kan dia di-running sama Automatic, jadi dia uangnya itu dari WordAds, jadi juga semacam kayak Google AdSense, cuman dia beda gitu, bukan dari Google kayak gitu. Nah ini bisa kalian, tulisan-tulisan kalian di situ bisa kalian manfaatkan untuk mendapatkan uang. Nah selanjutnya yang terakhir, kalian bisa coba cari part time dari beberapa website yang dia itu memang sering menyediakan part timer atau full timer. Rata-rata hampir sama ya, semua platform tersebut tuh hampir sama. Jadi mereka itu memang menyediakan pekerjaan yang suitable dengan kalian gitu. Jadi di situ di platform tersebut kalian itu harus nulis profile kalian sebagus mungkin. Job tersebut tuh bisa disesuaikan sama ketertarikan kalian, atau mungkin sebagai penerjemah atau sebagai jual jasa, desain dan lain-lain kayak gitu. Oke, jadi tadi adalah 5 ide freelance yang bisa aku bagikan di video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian, dan buat kalian yang sekarang lagi mencari part time, video ini bisa menjadi pencerah buat kalian kayak gitu. Thank you buat kalian yang udah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sebelum aku mengakhiri video ini, pastikan terlebih dahulu kalian udah subscribe channel ini, dan kalau misalkan kalian suka sama video ini, kalian bisa kasih bantuan aku dengan kasih tombol like. Thank you for watching. I'll see you to the next video. Bye bye.